baiknya kita berdoa dulu ya, supaya dimudahkan dan dilancarkan untuk melaksanakan pembelajarannya. Silakan ketua kelas dipimpin untuk doanya. Sebelum belajar, sama baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pertama, dimulai. Pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang enggak hadir hari ini? Tolong yang hadir tinggal bilang hadir gitu aja ya. Oke. Aldiansah? Hadir. Anita? Hadir. Andin? Hadir. Aulia? Hadir. Azmi? Hadir. Tani Saskia? Hadir. Fawas? Hadir. Kivi? Hadir. Hafiz? Hadir. Narfaira Arnisa? Hadir. Izam? Hadir. Jessica Sahra? Hadir. Reanu? Hadir. Muhammad Ridwan? Hadir. Nazwa Aulia? Hadir. Nur Yusuf Fadila? Hadir. Putri Agnia? Hadir. Rama Krisna? Hadir. Rati Iklima? Hadir. Rifa Adria? Hadir. Rizky Maulana? Hadir. Rudi Ardia? Hadir. Salman Al-Fakih? Hadir. Salwa Azizatul Kaba? Hadir. Sherly? Hadir. Sila Olivia? Hadir. Dan Sakinah? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Kalian sehat-sehat alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke materi baru, Ibu akan mengulas pembelajaran yang minggu kemarin. Coba, masih ingat nggak? Minggu kemarin kita membahas tentang struktur dan kaidahnya, ya. Oke, siapa yang masih ingat struktur teks laporan percobaan? Oke, silakan, Raka. Pertama judul, kedua pendahuluan, ketiga kajian pustaka, keempat metode penelitian, kelima hasil dan pembahasan, keenam simpulan, ketujuh daftar pustaka. Jadi strukturnya itu ada 7 ya, yang tadi disebutkan oleh Raka. Sekarang strukturnya itu ada strukturnya itu ada 7 ya, ada 7. Nah sekarang kaidahnya ada 4. Coba siapa? Oke. Pertama, yang menggunakan kalimat teks, Ya. yang menggunakan kata rujukan, Ya. yang menggunakan kata rujukan, Ya. yang menggunakan istilah teks. Ya. Jadi kaidahnya itu ada 4. Satu banyak menggunakan kalimat
kedua, banyak menggunakan kata apa? Tiga, kata rujukan. Dan yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis. Oke, sebelum kita ke materi baru, Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya, ya. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kompetensi dasarnya yaitu 1.3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Terus 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato atau lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sekarang indikator pencapaian kompetensinya atau IPK yaitu 1.3.1 yaitu mengidentifikasikan struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Terus 3.3.2 menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Terus selanjutnya 3.3.2 menyusun teks pidato persuasif singkat dengan tepat. Terus selanjutnya 3.3.3 menyusun teks pidato persuasif dengan tepat. Ini sebagai kompetensi dasarnya. Oke, kita tujuan untuk belajar teks pidato persuasif yaitu tujuannya 1. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Terus yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Nanti kalian harus bisa mengidentifikasi dari struktur teks pidato persuasif dan mengidentifikasi kaidah kebahasaan ya dari teks pidato persuasif ya. Nanti kalian diskusinya. Oke, sekarang kita pengertiannya tentang pidato persuasif ya. Ibu pengen tahu dulu. Mungkin bagi kalian nggak asing dengan kata pidato ya. Nah, Ibu pengen tahu pidato itu apa sih? Oke, silakan. Berbicara di depan banyak orang. Ya, pidato itu berbicara di depan banyak orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, itu pidato. Sekarang persuasifnya apa coba? Silakan. Ya, persuasif itu membujuk atau mengajak. Nah, sekarang pengertian dari pidato persuasif yaitu merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan dan alasan yang jelas, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Seperti gini, misalkan ketua OSIS berpidato tentang kebersihan sekolah, sama itu juga kan mengajak kita sebagai siswanya untuk melakukan kebersihan sekolah kita ya. Misalkan hari Jumat kita harus beropsi, atau hari apa kita melaksanakan opsi, hari apa coba? Jumat kan jumsi, Jumat bersih ya. Ketua OSIS, bukan ketua kelas ya, ketua OSIS ke ketua kelasnya silakan dipimpin untuk membersihkan kelasnya masing-masing dan di lingkungannya ya, dengan oke. Ya, jadi pidato persuasif itu merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak
dengan menyampaikan pendapat, gagasan dan alasan yang jelas, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Oke, kita ke strukturnya ya. Strukturnya itu ada 3 ya. Struktur pidato persuasif itu ada 3, yaitu 1 pembukaan pidato, isi pidato, dan penutup pidato. Nah, kalau pembukaan pidato itu isinya yaitu terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur, ya. Terus isi pidato itu yaitu bagiannya inti pidato, pendapat, gagasan, alasan, berbagai pendukung dan pesan berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan pada bagian ini, ya. Jadi kalau isi pidato itu isinya itu berupa ide atau gagasan. Nah, kalau penutup pidato yaitu bagian ini, yaitu isinya berupa harapan agar gagasan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar, permohonan maaf kepada pendengar, ada kesalahan dan kehilapan, ucapan terima kasih kepada pendengar, dan salam penutup. Itu strukturnya. Jadi strukturnya itu ada 3. 1 pembukaan pidato, 2 isi pidato, dan yang ketiga penutup pidato. Ya. Oke, kita ke kaidahnya ya. Kaidah atau ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 6, ya. 1 kalimat aktif, 2 kata tugas, 3 kosakata emotif, 4 kosakata bidang ilmu atau istilah, 3 sinonim, dan yang keenam kata benda abstrak, ya. Apa itu kalimat aktif? Di sini ada ya keterangan ya, kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas, ya. Terus yang selanjutnya apa kata tugas? Kata tugas itu yaitu sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata seni, ya. Jadi kata tugas itu coba apa? Tolong dibacakan ini kata tugasnya apa? Sejenis kategori bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, atau kata suluh. Ya. Selanjutnya apa coba? Selanjutnya setelah kata tugas, selanjutnya kosakata bidang ilmu atau istilah. Di sini ada ya kosakata bidang ilmu atau istilah, yaitu kosakata yang wajib digunakan di bidang keilmuan, ya. Jadi digunakan di bidang keilmuan. Terus selanjutnya sinonim. Sinonim itu persamaan atau padanan kata. Mungkin bagi kalian kata sinonim itu nggak asing ya, udah dipelajari. Jadi katanya yang sama, tapi sama. Kalau sinonim itu sama, ya, betul kan? Sama, misalnya rajin, pandai, itu kan? Betul kan? Kaya, terus rajin, kaya, bisa banyak uang, bisa, itu juga bisa ya. Yang penting sama, itu yang pengertiannya sama gitu. Oke, selanjutnya setelah sinonim, ada yang masih ingat? Setelah sinonim, kata benda abstrak. Kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud, karena tak bisa ditangkap oleh panca indera, ya.
Wah, itu kan tidak begitu sambungan indra, hanya dirasakan, betul nggak? Ya, itu ya. Jadi tanpa wujud, tanpa wujud dan tanpa ditangkap oleh panca indera, ya. Oke, kita udah dua pembahasan tentang struktur dan ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan, ya. Oke, kita berkelompok ya. Kelompoknya yang kemarin aja, yang waktu teks laporan percobaan. Silakan dibentuk kelompoknya yang kemarin aja ya. Kita berdiskusi ya, berdiskusi untuk mencari apa itu struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Nanti Ibu dikasih contoh teksnya ya. Silakan. Udah dibikin kelompoknya? Ibu akan bagikan ininya ya. Ya, Bu. Kelompok satu yang mana kelompok satu? Ini. Silakan Ibu kasih 25 menit ya untuk berdiskusinya, menentukan struktur teks pidato persuasif dan ciri bahasanya ya. Silakan dikerjakan ya secara berdiskusi. Oke, itu kita ya. Tugasnya kalian paham nggak? Di situ ada tugasnya, bentuklah kelompok ya. Terus satu, identifikasilah struktur teks pidato persuasif yang berjudul pencemaran lingkungan dan berikan alasan Anda ya. Di situ kan ada di situ identifikasi
Identifikasikanlah. Identifikasikanlah itu apa coba? Ya, salah apa identifikasikanlah itu apa? Ya, identifikasi itu sama dengan mencari. Silakan kalian cari mana yang termasuk ke struktur teks laporan percobaan, yang termasuk ke pembukaan, termasuk ke isi, dan termasuk ke penutup. Terus yang kedua tugasnya, identifikasikanlah ciri bahasa yang terdapat dalam teks tersebut yang berjudul pencemaran lingkungan dengan menunjukkan bukti tekstual. Apa itu bukti tekstual? Ada yang tahu nggak bukti tekstual itu apa? Bukti dalam teksnya. Oke, silakan ya dikerjakan ya. Ya diisi itu ya ini. Diisi. Mana yang termasuk ke isi pidato, mana yang termasuk ke penutup pidato. Silakan dicari ya, carikan identifikasi itu mencari ya. Silakan cari ya. Gimana kan? Ya, cari mana yang termasuk ke pidato persuasif ya. Oke, silakan ya dicari ya. Oke, silakan ya.
Sidang dan kelompok sidang. Hah? Belum. Jadi teks ini itu mencari identifikasi teks di dalam organisasi. Nah, kalau identifikasi strukturnya itu kebetulan mana yang termasuk kebutuhan, isi atau pendukung. Bisa alasannya apa? Di situ kan ada alasannya, alasannya ada. Bisa apa ini?
Sepuluh menit lagi ya. Jadi kalian dari salah satu kelompok B berani mempresentasikan hasil diskusinya ya. Tentang identifikasi ciri bahasa pidato persuasif dan struktur pidato persuasif ya. Ya Bu. Ya Bu.
Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya untuk diskusinya. Nanti kalian maju ke depan untuk Jangan
lagi ya. Oke, udah beres? Oke, baiklah. Siapa yang berani untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusinya? Siapa yang berani? Oke? Oh iya, silakan kelompok Sakira. Ya, silakan maju ke depan. Di depan ya. Perkenalkan diri dulu. Ini berarti kelompok 1. Ya. Silakan perkenalkan diri dulu. Lalu baru presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sebelum saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Syakira Serina Putri. Nama saya Almasudiyah Fadila. Nama saya Yumi Putri. Dan saya Enda Rizkyana. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru saya Raja Galuh dan saya cintai teman-teman yang bisa hari ini sedang bergabung.
panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersyukur di sini dengan keadaan sudah salam. Semoga curah limpah kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan membawakan pidato bertemakan kebersihan dengan judul pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya molekul buruk, zat energi dan atau komponen lain dalam lingkungan atau menyebabkannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas udara dalam lingkungan pun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara dalam lingkungan menjadi tercemar. Yang berkembang saya tidak termasuk dalam struktur pencemaran dan alasannya karena bisa membuka lingkungan tersebut atau bahan selamat semakin segera dan pencemaran udara pasti berdampak negatif terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Untuk itu, mari kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak ikut membuang sampah ke sungai, menggunakan angkutan umum dan tidak membakar sampah juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar kita tetap bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang tadi Bacakan amal masih ada penutup pidato. pembahasannya. Berisi kesimpulan pidato, permintaan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pidato, harapan agar pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar, ucapan terima kasih kepada pendengar, salam penutup. Ya, barangkali ada yang mau mengomentari. Ada yang ingin mengomentari? Silakan, barangkali ada yang mau mengomentari hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 1 yaitu Safira. Ya, ini Ratih mau mengomentari hasil diskusi kelompok 1. Kenapa? Katanya isi pidato sama penutupnya kebalik katanya. Betulkah? Kenapa sampai kebalik? Mungkin ada keteledoran dalam mengerjakannya. Dia merasa ya benar katanya tetap kebalik antara penutup sama antara isi dan penutup ya. Ya, Alma, antara penutup dan isi itu kebalik ya. Oke, siapa lagi yang mau mengomentarinya? Ada lagi? Oh iya, berarti ya udah cukupkan sekian aja katanya tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi nggak yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, ada satu lagi loh. Biar 2. Kelompok ini aja, kelompok ini. Aila, silakan maju ke depan. Aila, Aila, silakan. Ya, silakan. Yuk, maju ke depan. Ya, ini presentasi dari kelompok 2, yaitu Naila. Silakan Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan membacakan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Pertama, ciri kebahasaannya yaitu pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup. Kalimat penting. Pencemaran udara yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Tidak
kita sebagai manusia harus berusaha mengurangi pencemaran udara tersebut. Marilah menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, kata tugas. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Tiga, kata polusi udara yang semakin parah. Sungguh alam kita dirusak oleh limbah-limbah perusahaan, gas kendaraan bermotor, asap-asap pembakaran sampah, dan asap rokok. Pencemaran udara mengancam kehidupan makhluk hidup termasuk kita manusia. Oke, itu dari hasil kelompok kelompok 2, kelompok Naila. Barangkali ada yang mau menanggapi atau mengomentari hasil diskusinya? Oh, tidak ada katanya. Ya udah, kalau tidak ada mana? Katanya tidak ada yang mau mengomentari hasil diskusi Naila. Berarti udah benar. Dianggap udah benar sama teman-teman. Ya. Naila, teman-teman kalian. Oke? Silakan ditutup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Yang tadi yang ke-1 tidak ditepuk tangan ya, kelompok kakak. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, terima kasih ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan melatih kalian, pemahaman kalian. Ibu akan memberikan soal, 5 soal, nanti kalian kerjakan. Ya, soalnya PG aja. Sampai mana pemahaman kalian tentang teks pidato persuasif mengenai struktur dan ciri bahasanya. Ya, Ibu akan bagikan soalnya atau mengingatkan lagi. Strukturnya itu ada 3. Strukturnya ada 3, yaitu 1 pembukaan, 2 yang 3 terus strukturnya itunya ciri bahasanya ada 6 ya. 1 kalimat inti, 4 oke ya. Berarti kalian masih ingat dan paham. Oke, Ibu akan membagikan soalnya. Silakan kalian kerjakan. Sampai mana pemahaman kalian? Oke? Silakan kerjakan ya. Ya, Bu. Sebelum tadi hasil diskusinya dikumpulkan, Ibu mau ngecek ya. Mau ngecek hasil diskusi kalian. Tadi yang harus ada sudah kelihatan. Silakan dikumpulkan ya. Yang lainnya mana?
Tapi ini masing-masing ya jangan berdiskusi. Walaupun dulunya berdiskusi, tapi kerjanya masing-masing ya. Aku kasih waktu 10 menit ya. 5 menit lagi. Di antaranya ini hasil diskusi, ada yang belum paham ya, tapi kebanyakannya alhamdulillah udah paham mana yang termasuk kelompok pidato. Alhamdulillah udah hampir paham ya di antaranya. Ini hasil kelompoknya alhamdulillah bagus.
Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham ya? Iya. Alhamdulillah ya, kalian sudah paham apa itu teks pidato, struktur teks pidato persuasif dan ciri pelaksanaan teks pidato persuasif ya. Alhamdulillah kalian sudah
Ini udah semua? Nanti hasilnya di pertemuan berikutnya ya. Oke. Sebelum kita ke penutup, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Ibu pengen tahu, Ibu pengen ngecek kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Coba. Ya, apa coba? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Rati, ya apa coba? Kegiatan atau aktivitas. Ya. 2 kata tugas yaitu Ya. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini, ciri kebahasaan, teks pidato, persuasi. Nah, kesimpulannya apa lagi coba? Kesimpulannya, Kakak, kesimpulannya dari struktur teks pidato itu, kesimpulannya satu. Pembukaan, Ya. isi, penutupan. Iya, jadi kesimpulannya itu struktur sama ciri bahasa ya. Oke, terima kasih ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Sebelum kita beres-beres untuk pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita diselamatkan di perjalanan. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Silakan dipimpin berdoanya ketua kelas. Sebelum pulang, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan.